Sobat Sportholic dimanapun berada. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang tentunya akan memberikan informasi-informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasa ya Sobat Sport, hari ini Sekar nggak sendirian karena di sini sudah ada narasumber yang akan menemani Sekar berbincang-bincang mengenai salah satu UKM olahraga yang ada di Universitas Brawijaya. Kalau biasanya kita ngomongin olahraga tuh yang kepikiran kayak fisik gitu kan, kayak renang, sepak bola, terus voli dan lain sebagainya. Olahraga yang satu ini tuh unik gitu Sobat Sport, karena nggak terlalu banyak memainkan tenaga fisik tapi lebih banyak ke otak gitu. Kira-kira olahraga apa gitu kan, langsung aja kita sambut. Ini dia narasumber kita hari ini yaitu Mas Zidan. Mungkin Mas Zidan boleh perkenalan dulu ke Sobat Sport. Perkenalkan, nama saya Alif Zidan, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri tahun 2022. Oke, Mas Zidan boleh di-spill dong UKM apa sih yang diikuti? Brawijaya Bridge Club. Wah, Brawijaya Bridge Club. Kira-kira UKM apakah itu? Apakah Sobat Sport sudah pernah mendengar nama UKM itu? Mungkin boleh dijelasin aja Mas Zidan, karena mungkin ya Sobat Sport ini banyak yang asing gitu dengan nama UKM itu gitu. Kira-kira itu UKM apa sih? Sesuai namanya ya, Brawijaya Bridge Club. Jadi UKM ini itu UKM yang bergerak di bidang olahraga bridge. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi gitu, teman-teman yang belum tahu olahraga bridge itu olahraga apa? Bridge itu olahraga otak yang menggunakan media kartu, dimainkan secara berpasangan. Oke, jadi ini olahraga hampir sejenis dengan catur gitu ya, lebih Ya. fokusnya ke otak gitu ya, Ya, benar. fokus dan strategi mungkin ya. Benar-benar. Nah, tapi kalau catur ya medianya adalah catur, papan catur dan pion-pionnya. Kalau ini pakai media kartu gitu. Nah, menarik ya Sobat Sport. Kira-kira gimana sih kartu ini bisa jadi media olahraga gitu? Mungkin boleh nggak Mas Zidan jelasin gitu? Kayak apa ya? Olahraga bridge itu sebenarnya sistematikanya seperti apa dan sampai bisa dibilang sebagai olahraga tuh kenapa gitu? Pertama ya, karena catur dianggap olahraga, jadi bridge juga dianggap olahraga Oke. ya. Tapi kenapa olahraga kartu ini dianggap olahraga? Karena di bridge itu nggak ada unsur kehokian atau lucky atau Oke. keberuntungan lah. Tapi lebih ke Cara main dia kartunya. Jadi pola pikir dia menghadapi kartu tersebut itu gimana? Oke. Kalau boleh dijelaskan lebih rinci lagi, sebenarnya permainan ini seperti apa gitu, olahraga bridge ini? Maksudnya dalam kayak misalkan ada kejuaraan atau turnamen, itu seperti apa sih alur dari olahraga bridge ini? Jadi katakanlah di pertandingan ya, ada beberapa puluh meja yang memainkan olahraga bridge ini. Nanti misal kartu A ini dimainkan di meja 1, nanti dipindahkan ke meja 2, Oke. meja 3 dan seterusnya. Nanti semua yang memainkan kartu A ini dibandingkan siapa yang lebih baik ketika memegang kartu tersebut. Oke, dari situ penentuan skornya atau nanti Ya. ditentukan skor paling tinggi adalah juaranya seperti itu ya? Ya, jadi walaupun kartunya jelek, kalau memainkannya bagus dibandingkan yang lain, otomatis tetap menang. Oke. Jadi kartu jelek ataupun bagus nggak ada masalah. Oke, semua tergantung di skill pemainnya Ya, gitu benar. ya. Oke, luar biasa. Nah, kita mungkin masuk ke UKM Bridge Brawijayanya gitu ya. Boleh nggak sih diceritakan sejarah terbentuknya UKM ini gitu? Sejarah terbentuknya ini, kalau dari cerita yang saya dengar dari alumni itu, ada sekelompok yang suka main kartu. Oke. Lalu dia diajarin namanya bridge. Terus hobi lah, waktu itu dibikinkan UKM. Sempet kan waktu itu kan perlu berapa mahasiswa kan untuk mendirikan suatu UKM. Nah, para alumni ini yang senior-senior dulu itu cuma minjem KTM temannya demi membangun UKM ini. Oh, jadi sebenarnya bisa dibilang anggota semu gitu ya? Ya, Oke. demi urusan ke rektoratnya. Terus habis itu terbentuklah UKM ini Ya. gitu ya. Sampai akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Itu Ya, di benar. tahun berapa kalau nggak salah? Mungkin tahun udah lama sih. Soalnya alumni-alumni yang ngomong ke saya ini udah berumur sekitar 60 tahun lebih gitu. Oh, udah lama banget ya berarti ya, Iya. bisa dibilang. Oke. Nah, kalau dari struktur kepengurusan mungkin yang ada di UKM ini tuh seperti apa gitu? Struktur
kita nggak perlu membahas struktur sih, karena kita fokusnya main bridge saja. Kita fokus lomba, jadi struktur ini cuma untuk urusan karektorat. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini ya, berdampak dalam keseharian gitu ya? Enggak. Nah, kalau dari anggotanya sendiri, sejauh ini ada berapa anggota? Apa banyak atau gimana? Untuk anggota sih sekitar 60-an ya, tapi yang aktif sekitar 20. Oh, yang aktif itu bisa dibilang sering Sering main. gitu ya, Ya. sering ikut turnamen atau kejuaraan gitu. Benar. Oke, nah kalau dari Mas Zidan sendiri ikut UKM ini sejak kapan? Sejak maba atau? Sejak keterima lulus. Oh, sejak Keterima lulus. Bukan semenjak ospek, keterima lulus. Ya. langsung gabung? Langsung gabung. Kok bisa, Mas? Kok bisa? Ya, saya ada kenalan sama Oke. UKM ini, terus saya bilang, Mas kalau ada latihan undang saya. Akhirnya saya diundang. Oke, nah kalau Mas Zidan sendiri memang sudah punya ketertarikan ke bridge ini sejak lama atau gimana sih kok langsung bisa menyasar UKM ini gitu? Awal mulanya itu saya tertarik itu karena kedua orang tua saya itu pemain bridge. Oh. Jadi saya semenjak sekitar kelas 3 SD itu sudah main bridge. Berarti memang dari lingkungan juga sudah ini ya, mendukung ya, Benar. seperti itu ya. Jadi sudah kenal dari kecil bahkan ya. Benar. Oke, luar biasa ya Sobat Sport. Jadi cerita dari Mas Zidan dan tentang UKM Bridge yang ada di Universitas Brawijaya ini tentunya juga menjadi informasi baru gitu bagi banyak orang. Mungkin bagi kamu juga yang sedang menonton gitu kan. Pastinya nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang UKM ini dan tentang prestasinya, terus juga tentang mungkin kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di UKM ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, masih bersama Sportholic dan masih bersama aku Sekar di sini bersama juga Mas Zidan sebagai narasumber kita hari ini dari Brawijaya Bridge Club. Kalau tadi kita udah dijelaskan gitu ya Sobat Sport sama Mas Zidan tentang sejarah dari UKM ini, terus juga sebenarnya olahraga bridge itu yang seperti apa gitu kan. Mungkin selanjutnya aku bakal lebih nanya ke prestasi dari UKM. Boleh nggak diceritakan gitu, prestasi terbaru atau yang paling membanggakan gitu? Kalau paling bergengsi untuk mahasiswa ya, itu ada Pomnas. Nah untuk UB sendiri itu waktu Pomnas di Kalimantan kemarin, itu kita dapat 1 emas sama 2 perunggu. Wah, itu kalau boleh tahu persiapannya selama apa tuh? Persiapannya selama kalau Pomnas itu dari semenjak Pomprov, karena sebelum Pomprov juga sih, kita juga udah latihan-latihan, kayak tiap hari latihan buat ngejar Pomnas ini. Oke, berarti sistemnya tuh kayak yang juara 1 Pomprov akan maju ke Pomnas seperti itu atau enggak? Kemarin itu dari kebijakan Bapominya untuk bridge itu adain seleksi ulang. Walaupun kita di Pomprov udah juara umum gitu. Oh, berarti di Pomprov juga dapat juara umum gitu ya? Iya, dapat. Nah, luar biasa. Kalau prestasi yang terbaru itu tadi Pomnas atau ada selain itu? Ada kemarin Liga Jatim, terus event-event dari wali kota apa Bupati Cup gitu. Berarti bisa terbilang sering ya untuk mengikuti sering. turnamen dan kejuaraan gitu. Kalau untuk latihannya sendiri itu, biasanya ada latihan rutin kah atau itu berapa lama? Kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau gimana? Kalau dari UKM sendiri sih latihan rutin tuh 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Sekali latihan itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau misalnya ada yang diuber kayak Pomnas kemarin itu hampir kayak tiap hari 4 jam gitu. Karena kebetulan waktu Pomnas kemarin itu kita ada di mana persiapannya itu pas liburan. Jadi pas liburan itu kita ngejar 4 jam sehari. Mumpung lagi kosong juga ya teman-teman juga. Oke, kalau untuk latihannya sendiri tuh biasanya dilakukan di mana, Mas? Biasanya kita kalau misalnya nggak bisa kumpul bareng, kita bisa di platform online kayak catur itu kan juga ada online-nya. Nah, bridge juga ada. Tapi kalau misalnya di Malang sendiri kita biasanya di gedung UKM. Kalau nggak di GKM Philcom. Oh, berarti bisa dibilang ini ya termasuk fleksibel gitu ya untuk latihannya. Jadi di mananya bisa, Bu.
Oke, oke. Nah, aku sebenarnya mungkin banyak juga sobat sport yang masih belum terlalu mengenal gitu kan olahraga bridge ini. Mungkin aku akan lebih nanya-nanya lagi ke Mas Zidan-nya gitu. Pengalaman dari Mas Zidan yang punya lingkungan yang ternyata udah kenal bridge dari kecil gitu kan. Apa sih yang bikin Mas Zidan tuh jadi tertarik gitu untuk ikut bridge? Apakah dari kecil itu atau baru kapan gitu? Pertama sih dari lingkungan pemain-pemainnya ya, kayak lucu. Bahkan saya itu juga lumayan deket lah sama orang yang udah sangat senior, kayak umur 60 saya ajak bercanda itu juga seru juga ternyata. Oke. Jadi kayak nggak ada tekanan lah gitu kalau misalnya lawan orang yang lebih tua atau gimana segala macam. Jadi kayak lebih ya udah profesional aja gitu ya. Iya, Saat benar. lagi main ya udah main gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang bikin Mas Zidan tuh kayak tetap menekuni bridge gitu? Itu menekuninya udah dari kecil atau mulai baru kapan gitu? Dari kecil ya, tapi kayak nggak terlalu fokus banget untuk jadi pemain profesional banget gitu. Cuma asik-asik aja gitu Ya ya. kayak sebagai hobi aja lah. Apa yang membuat Mas Zidan kayak memutuskan untuk apa ya? Ini bisa dibilang masuknya jadi ke pemain profesional nggak sih kalau udah ikut turnamen kejuaraan gini? Atau enggak ya? Kalau di bridge itu kita itu nggak bisa apa ya, menjagakan bridge itu sebagai profesi gitu. Makanya pemain-pemain bridge itu biasanya menjadikan bridge ini sebagai hobi. Hobi aja ya. Jadi dia juga kerja segala macam, tetapi dia main-main bridge. Oh, apa yang membuat Mas Zidan nih kayak tetap memiliki hobi di bridge gitu sampai saat ini? Seru aja sih, Karena karena seru. Terus kedua bisa curi-curi dispen, pergi jalan-jalan gratis kan lumayan. Terus ketiga kalau menang dapat uang. Ya itu poin plus yang memang semua orang mau gitu ya Iya, sebenarnya. Semua orang seneng lah kalau dapat itu gitu kan. Iya. Oke, nah kalau dari Mas Zidan sendiri ngerasain manfaat gitu dari punya hobi bridge ini ada nggak? Kayak misalkan tadi kan bridge ternyata lebih ke otak gitu kan, Iya. fokus gitu. Apakah dulunya Mas Zidan merasa kayak orang yang kurang fokus atau jadi fokus? Apa ada gitu manfaat yang dirasakan? Kalau manfaat untuk bridge ini banyak ya, bisa dari melatih logical thinking, ya, logic, terus decision making, terus teamwork dan segala macam. Bahkan itu ada penelitian menyatakan bahwa bridge ini juga aman untuk kanker apa gitu. Oh, Jadi bahkan olahraga yang duduk aja itu bisa meningkatkan imun buat kanker gitu loh. nggak melulu yang harus bergerak Iya. kemana-mana gitu ya, menghabiskan tenaga dan energi gitu. Oke, luar biasa. Aku yakin kayaknya Sobat Sport nih juga jadi makin terbuka gitu. Seperti aku yang sebenarnya nggak terlalu mengenal bridge gitu kan. Tapi setelah ini tuh jadi kayak ternyata main kartu tuh nggak cuma sekadar main kartu doang ya gitu. Kayak Benar. banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan kalau memang permainannya tepat gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau dari bridge sendiri ada nggak sih kayak kategori-kategori gitu? Misalnya di lomba ada kategori apa gitu atau? Biasanya kalau di bridge itu kalau untuk permainannya itu ada 2 kategori. Dia putra, putri sama mix. Lalu pasangan sama bergu. Bergu ini terdiri dari 4 sampai 6 orang. Kalau kategori lainnya itu biasanya cuma dibatasi oleh umur. Jadi kayak KU12, KU16, 18, 21, 24 dan segala macam. Sama kategori mahasiswa. Udah gitu ya, mahasiswa pelajar gitu-gitu aja. Jadi nggak ada kategori khusus yang kayak membedakan teknik atau sistem permainan gitu, nggak ada Nggak ya? ada, nggak ada. Berarti permainannya sama semua gitu ya, cuma dibedakan oleh kategori jenis kelamin, terus juga regu dan ini juga tadi, terus usia juga gitu ya? Iya benar. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Sport, itu tadi ya perbincangan kita di segmen kedua kali ini tentang Brawijaya Bridge Club gitu kan bersama Mas Zidan. Pastinya masih ada lagi hal-hal yang bisa kita tarik informasi dari Mas Zidan gitu kan tentang Brawijaya Bridge Club. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, masih bersama Sportholic dan bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita yaitu Mas Zidan dari Brawijaya Bridge Club. Kalau tadi kita udah bahas banyak sekali ya tentang mulai dari kenalan dulu sama Brawijaya Bridge Club sendiri, terus juga sejarahnya, kegiatannya, sampai prestasi-prestasi yang pernah diukir oleh BBC ini. Mungkin selanjutnya aku mau nanya lebih ke dari POV anggota gitu kan. Kalau nggak salah Mas Zidan ini juga ketuanya gitu kan, Benar. ketua BBC gitu.
Kira-kira menurut Mas Zidan sendiri, apakah BBC ini cukup bisa dibilang mewadahi minat dan bakat para anggotanya atau enggak? Sangat mewadahi sih. Jadi kita itu di UKM ini kita juga ngajarin dari orang yang mau baru belajar, bahkan sampai yang udah expert. Nah, terus orang-orang yang udah bisa main ini ditawarin, kalian mau berangkat kemana gitu. Misal ada pertandingan di luar atau segala macam, kita itu berangkatin juga. Jadi juga membantu dan memfasilitasi gitu ya, teman-teman yang mungkin pengen punya prestasi, pengen ikut kejuaraan gitu, Ya, benar. dibantu dan dibimbing gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau dari kampus sendiri, kalau dari kacamata Mas Zidan nih support nggak sih dengan kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa ini? Sebenarnya support aja, cuma yang biasanya jadi problem semua UKM ini birokrasinya yang agak lambat. Oke. Jadi kayak agak dipersulit lah, tapi sebenarnya akhirnya juga diiyakan gitu. Cuma prosesnya aja yang sangat panjang. Jadi bisa dibilang kadang juga menghambat beberapa ini ya kegiatan yang harusnya dilaksanakan gitu. Benar. Ya. Oke, dan tadi Mas Zidan sempat mention nih kalau ternyata anggota di BBC ini walaupun masih pemula pun masih awam dengan bridge itu bakal dibimbing gitu sampai expert gitu ya. Benar. Nah itu boleh nggak diceritain apakah ada anggota yang mungkin dari penglihatan Mas Zidan gitu kan, dia awalnya pemula banget gitu, mungkin basicnya aja masih kesulitan dan sekarang mungkin ada perkembangan yang tinggi setelah ikut BBC gitu, ada nggak? Banyak sih, banyak macam-macam orang baru yang baru belajar itu banyak. Ada yang dimulai dari dia itu nggak tahu apa-apa, bahkan logikanya belum bisa main atau segala macam. Itu kita ajarin gimana ya, kita asal logikanya gimana caranya ngambil keputusan gimana. Terus ada juga yang sebenarnya logikanya udah bagus tapi keputusannya itu kurang. Kita ajari juga gimana caranya ngambil keputusan berdasarkan logikanya dia. Mungkin orang yang udah punya logika bagus tapi masih ragu atau takut gitu ya mengambil benar. keputusannya. Oke, sobat-sobat menarik ya, ternyata berarti banyak banget sebenarnya ilmu yang bisa didapatkan kalau misalkan kita main bridge gitu. Nggak cuma soal logika dan decision making gitu kan, tapi juga itu akhirnya membentuk kepribadian seseorang juga ya Mas ya, menjadi Benar. bisa dibilang lebih baik gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau dari Mas Zidan sendiri merasakan hal itu nggak? Sangat merasakan. Sangat ya, Apalagi waktu dari kecil dulu gitu. belajar itu ya karena ya kadang mikir lah kenapa nggak ini, akhirnya dibantu oleh pelatih segala macam, akhirnya keasah juga gitu logikanya. Oke. Nah kalau dari Mas Zidan sendiri mungkin aku mau nanya kacamata Mas Zidan tentang teman-teman mahasiswa gitu ya. Apakah Mas Zidan melihat teman-teman mahasiswa nih punya ketertarikan yang tinggi atau potensi teman-teman mahasiswa kepada bridge gitu? Sebenarnya kalau potensi sangat potensial, cuma kembali lagi pada anaknya ini, apakah dia mau mengasah secara rutin atau tidak. Karena bridge ini juga olahraga jangka panjang gitu loh, nggak bisa seminggu belajar jadi jago itu juga nggak bisa. Dan jadi harus perlu terus-menerus gitu terus-menerus, ya? benar. Jadi kayak nggak bisa seminggu baru belajar, merasa udah bisa terus berhenti, nanti mulai lagi juga akan... Ya akan kesulitan. Oke, jadi harus apa ya namanya, berkelanjutan gitu ya Mas Benar. ya? Oke, luar biasa. Nah kalau dari Mas Zidan sendiri melihat anggota BBC gitu kan yang sejauh ini gitu, apa sih yang membuat Mas Zidan tuh jadi ngerasa teman-teman ini tuh harus dipertahankan gitu dan dijaga gitu? Pertama dari anaknya sih yang potensial banget. Itu kan juga otomatis bagus buat anaknya, plus nama kita juga naik gitu. Jadi timbal balik aja sih. Oke, gitu. Berarti kalau misalkan dari tadi kan Mas Zidan udah menyebutkan juga kalau bridge ini sebenarnya nggak bisa disebut sebagai profesi ya. Benar. Beda dengan olahraga yang lain mungkin bisa dijadikan Ya. profesi. Kalau bridge ini lebih ke hobi saja gitu. Benar. Mungkin Mas Zidan ada nggak sih kayak harapan atau target gitu di olahraga bridge ini? Harapannya sih ya itu sih, olahraga bridge bisa lebih menjanjikan. Terus ada salah satu perusahaan, dia itu memiliki klub olahraga. Oke. Itu menurut saya cukup menarik sih, karena perusahaan ini itu mensupport karyawan-karyawannya yang punya hobi. Jadi misal dia punya hobi bridge ini, dia itu disupport, diberangkatin. Misal dia mau lomba kemana, diberangkatin dan dikasih dispen tanpa ngambil jatah cuti. Oh, jadi memang memfasilitasi untuk
karyawannya yang memang ingin mengembangkan bakatnya di situ ya? Ya benar. Oke, nah kalau dari menurut Mas Zidan sendiri bisa nggak sih hal seperti itu diterapkan gitu, kayak di dunia perkuliahan atau di kampus gitu? Sangat bisa sih, sangat bisa. Cuma kembali lagi apakah pihak rektorat dan birokrasinya ini mendukung atau enggak? Oke, menarik sih ya Sobat Sport, karena aku sendiri jujur nggak nyangka gitu kan, kayak ternyata olahraga bridge itu punya manfaat dan dampak yang sebesar itu gitu. Kayak karena memang kalau dipikir-pikir olahraga yang mengandalkan fokus atau pikiran tuh memang dampaknya atau manfaatnya bisa ke banyak hal gitu ya Mas ya. Benar, bisa mempengaruhi keseharian kita sehari-hari juga sebagai individu gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau dari aku mau nanya terakhir mungkin ya, lingkungan di BBC gitu, Mas Zidan ini ngelihatnya seperti apa? Apakah yang suportif atau mungkin yang seperti apa sih? Kalau lingkungan sih santai ya, santai terus juga asik. Bahkan kayak beda angkatan itu kayak nggak ada tekanan, kayak ya santai-santai aja, kayak Akrab gitu ya? anggap aja seangkatan gitu nggak apa-apa. Terus tapi juga mendukung kita sebagai pemain bridge gitu loh. Kita juga diasah gimana caranya jago main bridge dan segala macam gitu. Oke, berarti memang support gitu ya satu sama lainnya. Oke, mungkin terakhir banget nih Mas, Mas Zidan ada nggak sih pesan untuk sobat sport gitu? Entah terkait bridge mungkin boleh, atau terkait olahraga atau apapun gitu. Mungkin buat yang mau cari-cari atau nyoba-nyoba olahraga bridge ini, kalau dia mahasiswa UB bisa kontak IG-nya Brawijaya Bridge. Di mana itu username-nya? Brawijaya Bridge. Brawijaya Bridge. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya mau nyoba-nyoba bermain, misal bukan dari UB, itu mungkin bisa dilihat dari cari-cari dari informasinya dari federasinya GAPSI, yaitu namanya GAPSI, Gabungan Bridge Seluruh Indonesia. Nama IG-nya GAPSI INA. Oke. Sudah? Sudah. Oke, Sobat Sport, mungkin itu ya pesan dari Mas Zidan, dan tentunya informasi dan cerita yang sangat menarik juga dari Mas Zidan selaku ketua sekaligus anggota dan juga pelatih dan juga pemain Ya, benar. di Brawijaya Bridge Club gitu kan. Pastinya banyak sekali ilmu dan informasi baru yang Sobat Sport dapatkan seputar dengan olahraga bridge. Semoga nantinya episode ini dan penjelasan Mas Zidan juga bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang menonton. Mungkin nanti teman-teman yang punya ketertarikan gitu untuk menekuni atau mempelajari bridge gitu kan, bisa langsung kontak di Instagramnya Brawijaya Bridge, atau tadi kalau yang bukan mahasiswa UB bisa ke GAPSI INA. Ya, benar. Oke, terima kasih Mas Zidan atas kesempatannya, atas Ya. waktunya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan menyapa Sobat Sport, juga memberikan informasi yang luar biasa tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu. Sobat Sport, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Zidan dari Brawijaya Bridge Club. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.